Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengantar stabilitas tanah. Jadi, apa sih stabilitas tanah itu? Jadi, stabilitas tanah adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi atau sifat tanah secara teknis dengan menggunakan bahan-bahan dan alat tertentu. Nah, ini konsep utama yang harus kalian pelajari, bahwa dalam melakukan stabilitas tanah itu harus tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada di lapangan. Karena kalau tidak, maka upaya-upaya yang kita lakukan menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh. Jadi kalau lapisan tanah dasarnya lunak, dia memiliki NSPT 4 atau memiliki kadar air yang sangat tinggi, maka upaya yang dilakukan dapat dengan perbaikan karakteristik geser, perbaiki kemanfaatan, pengurangan permeabilitas, dan perbaiki karakteristik dari tanah itu. Kemudian jika lapisan tanah dasarnya lunak dan kohesi, maka kita dapat memperbaikinya dengan melakukan metode perbaikan permukaan, metode perpindahan, metode timbunan, metode pembebanan perlahan-lahan, metode pembebanan, metode drainase, metode tiang pasir padat, metode tiang kapur, metode pencampuran lapisan dalam. Lalu berikutnya, jika lapisan tanah dasarnya berpasir lepas, dia berisiko terjadi likuifaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan berat, maka dapat dilakukan upaya metode tiang pasir padat atau metode fibrovaultation. Kemudian yang berikutnya, jika lapisannya dangkal, maka dapat dilakukan metode fisik dengan melakukan pemadatan, metode kimia dengan melakukan grouting dengan semen atau kapur, lalu metode pembekuan. Berikutnya, jika lapisan lempung mengembang, nilai liquid limitnya tinggi, di atas 40, dan nilai PI-nya juga tinggi, lebih dari 15, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mencampurnya dengan kapur sebesar 2-4%, memadatkan pada keadaan yang lebih basah dari optimum 3-4%, dan mengontrol perubahan kadar air dari nilai referensinya. Jadi itu adalah kurang lebih upaya-upaya stabilitas tanah yang dapat dilakukan sesuai dengan jenis permasalahannya apa. Jadi kalau dia tanah lunak seperti apa, kalau dia tadi lapisan dangkal atau dia lempung yang mengembang, disesuaikan dengan permasalahannya. Sekarang ini upaya-upaya stabilitas tanah itu banyak sekali metodenya. Dari mulai prefabricated vertical drain atau PVD, terus horizontal drain atau PHO, woven geotextile, ini mungkin kalian sering dengar geotextile ya, non woven geotextile, HDPE, geodesintetik, geosintetik, HDPE geopipe, lalu drainase geokomposit, geogrid, concrete mattress, geotechnical instrument, soil preloading, vacuum preloading, dan sebagainya. Jadi semua upaya-upaya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah atau sebagai upaya stabilitas tanah. Nanti beberapa metode itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah pengantar dari stabilitas tanah. Di pertemuan ini saya ingin kalian tahu bahwa di dunia proyek itu ada yang namanya stabilitas tanah. Jadi kalau kita mempunyai proyek, lalu tanah dari proyek kita itu memiliki kondisi-kondisi tertentu yang harus diperbaiki, maka dapat dilakukan dengan upaya stabilitas tanah. Nah, stabilitas tanah itu prinsipnya adalah saat kita akan melakukan perbaikan tanah atau stabilitas tanah, maka harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan itu sendiri. Saat ini perkembangan stabilitas tanah itu sudah sangat besar di dunia konstruksi ya, dari mulai tadi ada PVD sampai vacuum preloading application. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih cara metode perbaikan tanah itu atau stabilitas tanah yang lebih detail lagi. Jadi ini adalah materi pengantar pada kuliah stabilitas tanah di minggu ini. Ya, di minggu depan kita akan belajar pelaksanaan stabilitas di lapangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.